Pengaruh kadar dopamin yang rendah pada otak ternyata berkaitan dengan perilaku agresif, bahkan perilaku kriminalitas. Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali kasus-kasus kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang terjadi baik di tanah air kita Indonesia maupun juga di berbagai belahan dunia yang lain ya. Dan tentu saja itu membuat kita menjadi sangat prihatin. Kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena gangguan jiwa, tapi juga bisa terjadi karena gangguan kepribadian. Dalam hal ini adalah agresivitas ya. Agresivitas itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, selain dari faktor nurturing atau bagaimana pengasuhan keluarga, kemudian faktor pengaruh lingkungan, juga faktor intrinsik ya. Dalam hal ini adalah keterlibatan neurotransmitter atau hormon-hormon otak ya, yang sebagiannya itu memiliki fungsi dan tugas untuk mengatur bagaimana otak itu bekerja. Salah satu yang sekarang ini saya coba untuk ulas kaitannya dengan agresivitas dan penganiayaan yang terjadi pada kasus yang akhir-akhir ini kita juga jadi pusat perhatian kita, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi, anak seorang pejabat Dirjen Pajak, dan terhadap David Ozora ya, yang mana sampai dengan hari ini setelah sekian belas hari dirawat di rumah sakit, David Ozora juga masih belum menunjukkan satu perbaikan yang semestinya diharapkan oleh keluarganya. Nah, beberapa penelitian sudah menyatakan ya secara stabil ya bahwa dopamin itu adalah hormon yang membuat seorang individu merasa puas, merasa senang, dan bisa diperoleh dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, dopamin itu tidak bisa diproduksi oleh otak secara seimbang, sehingga mengakibatkan defisiensi dopamin atau kekurangan dopamin dan membawa banyak sekali akibat, terutama dalam soal kepribadian ya, terutama dalam soal gangguan kepribadian. Dopamin ini bertanggung jawab terhadap kontrol motorik ya, jadi otot kita ini kan bekerja dengan konsep motorik, kemudian juga memberikan kontribusi pada pengaturan emosi. Ini dopamin ya. Jadi kalau orang mengalami defisiensi atau kadar dopamin dia itu rendah di otaknya dia, maka dia suka gelisah, lelah, tidak punya motivasi, depresi, dan memiliki kecemasan yang berlebihan. Seperti itu kurang lebih kerja dopamin yang dikenal selama ini. Namun akhir-akhir ini banyak penelitian yang menunjukkan ada fungsi lain dari dopamin ya, atau pengaruh kadar dopamin yang rendah pada otak. Ternyata pengaruh kadar dopamin yang rendah pada otak ternyata berkaitan dengan perilaku agresif, bahkan perilaku kriminalitas. Kajian ya, membuat kajian terhadap kekerasan-kekerasan yang dilakukan dalam beberapa kasus yang terjadi di dunia ya, meliputi kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum biasanya terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anak-anaknya. Kemudian juga penganiayaan yang dilakukan oleh remaja maupun pencurian dan tindak korupsi bahkan. Jadi ternyata kontribusi atau pengaruh defisit atau kekurangan dopamin itu meluas ya dalam berbagai macam praktek kejahatan. Dan ada satu amatan yang dilakukan oleh satu penelitian terhadap seorang remaja berusia 20 tahun ya. Jadi ini penelitian serial gitu dilakukan terhadap beberapa remaja begitu ya, diamati. Dan ternyata remaja yang cenderung melakukan penipuan, pencurian, penganiayaan terhadap sesama remaja yang lain, ditemukan bahwa mereka itu memiliki tingkat dopamin yang rendah. Tingkat dopamin yang rendah itu di dalam otak membuat mereka kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, dan malah bertindak agresif sampai bisa memicu pemukulan, penganiayaan terhadap rekannya sesama remaja.
Jadi, ketika seseorang itu memiliki tingkat dopamin yang rendah, dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan terhadap diri dia sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol diri atau self control, dan kemudian dia kekurangan atau kehilangan konsentrasi. Sehingga karena itu maka menimbulkan rasa frustrasi dalam dirinya, dan itulah yang kemudian menstimulasi terjadinya perilaku agresif. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Mario Dendi, tampaknya semua variabel-variabel yang ditemukan pada penelitian itu match ya kepada apa yang terjadi pada dirinya. Pertama, seandainya kita hipotesiskan ya bahwa si Mario Dendi ini mengalami defisiensi dopamin atau kadar dopamin rendah di dalam otaknya, maka dia, salah satu buktinya ya, dia memiliki prestasi yang rendah dalam dunia akademis. Nilai-nilai di kampus dia selama kuliah itu sangat rendah ya. Itu menunjukkan bahwa memang terjadi kemunduran dalam sisi kognitif, kehilangan konsentrasi, tidak bisa fokus di dalam kuliah maupun melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu kemudian dalam soal sosialisasi, maka Mario Dandi ini tampak sebagai subjek yang sangat agresif ya. Ketika pacarnya diganggu orang, maka dia tanpa pikir panjang, tanpa memiliki penelaahan yang lebih lanjut, langsung melakukan penganiayaan terhadap orang yang disangka atau diduga melakukan pelecehan terhadap pacarnya, si Agnes ya. Tanpa pikir panjang, dia melakukan penganiayaan berat. Karena kebetulan David ini anaknya lebih kecil badannya, maka dia jadikan sebagai korban penganiayaan, dan karena badan dia lebih besar ya, itu persoalannya di situ. Saya membayangkan ada kata David itu anak yang tubuhnya sama atau lebih besar dari Mario, sepertinya kejadian penganiayaan itu tidak seperti yang sekarang ini terjadi. Dan ini murni karena perilaku agresif dan self control yang tidak bisa dilakukan secara baik oleh Mario Dandi gitu ya. Dan karena itulah maka dia juga mengalami kehilangan kendali diri, dan itu ternyata berkaitan juga dengan prestasi belajarnya. Jadi kalau kita hipotesiskan bahwa dopamin berperan penting ya di dalam terjadinya kasus penganiayaan antara Mario dengan David ini menjadi sangat masuk akal. Beberapa neurotransmitter atau hormon otak, salah satu diantaranya adalah dopamin, bertugas untuk mengangkut atau membawa pesan-pesan yang dikomunikasikan antar sel. Pesan-pesan itu berisikan instruksi atau sesuatu yang harus dilakukan atau bahkan dicegah gitu ya oleh sistem gerak dari sistem motorik seperti itu. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin memukul orang lain, maka kalau dia memiliki kadar dopamin yang cukup optimal, dopamin ini kemudian akan memberikan message kepada sistem saraf pusat untuk melakukan pengolahan terhadap situasi yang terjadi secara kognitif, dan pemukulan itu bisa dicegah karena dopamin ini akan memberikan sinyal untuk mencegah kejadian pemukulan. Nah, apa yang terjadi pada seseorang yang mengalami defisit dopamin? Artinya neurotransmitter ini atau hormon otak ini tidak mampu bekerja untuk mengangkut pesan agar melakukan pencegahan terhadap individu yang ingin melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap orang lain. Nah, jadi kontrol emosinya nggak ada, kemudian neurotransmitter ini tidak bekerja dengan baik untuk berkomunikasi, terjadilah pemukulan yang seperti contoh yang terjadi pada Mario Dandi terhadap David. Ya. Jadi inilah salah satu justifikasi ya, salah satu science base kenapa kita bisa menduga bahwa pada Mario ini terjadi defisiensi dopamin. Dia menjadi sulit untuk merasa puas, dia menjadi sulit untuk merasa senang, sehingga dia melampiaskan keinginannya untuk mendapatkan rasa puas maupun rasa senang itu dengan cara yang negatif, termasuk dengan penganiayaan yang dia lakukan. Ketika itu kita lihat ya, pada saat penganiayaan itu terjadi, dia melakukan semacam ritual ya, kemenangan begitu, seperti pemain sepak bola yang berhasil memasukkan gol gitu ya. Nah, ini kan tanda bahwa penganiayaan yang dia lakukan dan kemudian dia melihat lawannya itu terkapar itu sebagai satu kemenangan, dan karena itu dia puas. Nah, inilah yang menunjukkan
terjadi ada gangguan mental atau gangguan kepribadian yang kuat dugaan disebabkan oleh defisiensi atau kekurangan dopamin ini ya. Salah satunya ya karena masih banyak peran serta dari neurotransmitter maupun dari hormon otak yang lain ya. Ini saya fokuskan kepada si dopamin ini. Dan berikutnya lagi memang ada bagian-bagian dari otak yang sepertinya juga gagal berfungsi secara optimal ya pada Mario Dandi ini. Termasuk yang paling kuat adalah peran prefrontal cortex ya. Di prefrontal cortex ini adalah bagian atau area dari otak yang memelihara yang bertanggung jawab dalam fungsi kognitif atau fungsi kecerdasan ya. Kalau kita asumsikan bahwa prestasi belajar dari Mario Dandi ini yang sangat rendah di kuliahnya itu menunjukkan kognitif dia yang rendah, maka di sini PVC juga punya peran ya, gagal menghasilkan fungsi optimal, ditambah dengan defisiensi dopamin yang terjadi, maka lengkaplah sudah motivasi dia untuk melakukan penganiayaan sebagai sarana, sebagai cara bagi dia untuk memperoleh kepuasan, dan dia gagal juga untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan secara kognitif, secara cerdas, untuk menimbang apakah yang dia lakukan itu memiliki manfaat atau memberikan kerugian pada dirinya juga pada diri orang lain, dan itu dia tidak miliki. Sehingga secara mudah kita bisa melihat bahwa otaknya Mario Dandi ini tidak berfungsi untuk bisa melakukan pengontrolan maupun pencegahan terhadap penganiayaan yang dia lakukan. Kejadian dari Mario Dandi ini adalah satu kejadian yang saat ini menjadi klasik ya, karena itu juga terjadi pada banyak peristiwa-peristiwa yang selama ini kita juga dengar kabarnya. Dopamin sebagai salah satu neurotransmitter atau hormon otak yang penting, salah satu fungsinya adalah melakukan kontrol emosi. Kita ketahui bahwa pusat pengatur emosi di otak itu adalah sistem limbik, jadi dia bekerja bersama-sama. Seandainya pada satu individu itu mengalami defisiensi atau memiliki kadar dopamin yang rendah pada otaknya, maka sistem limbik ini, khususnya amigdala ya, bagian dari sirkuit limbik ini akan mendapatkan pengaruh juga ya dari defisiensi dopamin ini, sehingga emosi yang seharusnya dikelola oleh sistem limbik ini juga terganggu. Jadi stimulasi dopamin ini sangat mempengaruhi terhadap bagaimana sistem limbik itu memproses emosi gitu ya. Sehingga ketika prefrontal cortex ya, bagian dari otak yang mengatur sistem kecerdasan ya, mengatur kecerdasan itu tidak berfungsi dengan baik, maka jadilah orang itu mengalami kegagalan di dalam mengontrol emosinya dia, sehingga dia mampu untuk melakukan tindakan tanpa mengkhawatirkan dampak dan konsekuensi dari tindakan mereka. Biasanya ini akan terjadi pada orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian sekaligus memiliki kecerdasan yang atau kognitif yang rendah, dan dia tidak mampu untuk memiliki kontrol emosi yang baik, sehingga dia berkecenderungan untuk memiliki perilaku yang agresif. Dia juga memiliki motivasi yang rendah di dalam prestasi maupun dalam kerja, dan dia juga tidak mampu untuk memiliki sistem penghargaan yang bagus terhadap tindakannya maupun tindakan orang lain. Jadi dopamin yang rendah ini akan memicu agresivitas, meningkatkan impulsivitas ya, dan menurunkan pengontrolan atau regulasi dari emosi. Nah, kurang lebih seperti itulah ya barangkali tinjauan neuroscience terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh Mario Dandi terhadap David. Apalagi ketika dia sudah ditangkap ya, dia sudah dijadikan sebagai tersangka. Dalam beberapa kali kejadian ya, itu tampak tidak ada rasa penyesalan di dalam diri yang diperlihatkan oleh Mario Dandi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang betul-betul regulasi emosi ditambah dengan kecerdasan atau tingkat kognitif yang rendah, itulah yang terjadi pada individu ini, yang kemudian membuat dia berperilaku agresif, tidak mampu untuk mengontrol tindakannya, dan tidak mampu bertanggung jawab atau menimbang konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini semakin memperjelas dari kondisi apa yang sebetulnya terjadi, apa yang mendasari seorang Mario Dandi ini mampu untuk melakukan penganiayaan berat terhadap seorang remaja yang lain
dengan alasan yang sebetulnya amat sangat sepele.